Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, jumpa lagi pada pembelajaran matematika. Dan kali ini kita akan membahas ya mengenai soal-soal yang berkaitan dengan limas. Oke, sebelumnya kita ingat kembali ya rumus-rumus tentang limas ya. Di antaranya di sini ada luas permukaan limas, ini secara umum luasnya. Kemudian ini luas limas yang alasnya persegi. Kemudian ini luas limas dengan alas persegi panjang ya. Dan terakhir ini adalah rumus untuk volume limas. Oke, rumus-rumus ini ya pernah Ibu bahas pada video sebelumnya ya. Yaitu video tentang cara menentukan rumus-rumus limas ini. Baik, kita akan mulai membahas soal-soal tersebut ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Oke, di sini Hana memiliki kawat sepanjang 4,8 meter. Kawat tersebut akan digunakan untuk membuat kerangka limas segi 5 dengan panjang rusuk alasnya 12 dan rusuk tegaknya 20. Nah, berapakah limas yang dapat dibuat dari kawat tersebut? Oke, kita akan gambarkan dulu limasnya ya. Ini limas segi 5 ya. Kemudian kita lihat di sini banyak rusuk alasnya ada 5, demikian juga banyak rusuk tegaknya. Nah, berarti panjang kawat limas ini ya, tidak lain adalah jumlah panjang rusuk limas ya, yang terdiri dari 5 kalinya rusuk alas dan 5 kalinya rusuk tegak. Oke, kita bisa faktorkan seperti ini. Ya, jadi rusuk alasnya 12, rusuk tegaknya 20. Ya, jadi 32, kemudian 5 kali 32, 160 cm. Oke, jadi ini adalah panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat satu buah kerangka limas. Oke, jika Hana memiliki 4,8 meter, ya, 4,8 meter itu berarti 480 cm ya. Berarti dia bisa membuat tentunya lebih dari satu kerangka limas ya. Oke, berarti ada berapakah kerangka limas yang dia dapat buat? Oke, jadi tinggal kita bagi saja ya, banyak kerangka limas yang dapat dibuat. 4,8 meter ini ya, kita bagi dengan 160, kita samakan satuannya. Ya, sama-sama sentimeter. Kemudian 480 dibagi 160 adalah 3. Oke, jadi banyak kerangka limas yang dapat dibuat dengan panjang kawat 4,8 meter itu adalah 3 buah kerangka limas. Oke, kita akan lanjutkan soal nomor 2 ya. Oke, untuk soal nomor 2 kalian bisa perhatikan ya. Di sini diketahui sebuah limas alatnya berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang rusuknya 20 cm. Dan jika panjang rusuk tegaknya 26 cm, maka tentukan luas permukaan limas tersebut. Oke, kita gambarkan dulu limasnya. Ya, ini adalah limas yang alatnya berbentuk segitiga sama sisi ya, dengan panjang sisi-sisinya AB, BC, dan CA. Oke, kita gambarkan di sini bidang alasnya, kita pindahkan ya, ini alasnya ABC dengan panjang sisi-sisinya 20. Oke, kita akan mencari nanti tinggi segitiga ABC ini dengan cara kita tarik dulu garis tinggi dari titik C. Oke, seperti itu. Kemudian ini kita bagi 2. Sama panjang ya. Kemudian kita akan cari tinggi segitiga ini. Kita perhatikan segitiga siku-siku di sini ya. Ini segitiga ini kita perhatikan dan siku-siku di sini. Oke, berarti kita anggap ini T1. Jadi T1 kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang ini 10 kuadrat. 20 kuadrat 400, 10 kuadrat 100, kita kurang jadi 300. Nah, kemudian T1-nya saja berarti akar dari 300. Oke, akar 300 berapa? 10 akar 3. 10 akar 3 ini kita bisa dapatkan dari sini. Jadi akar 300 ini kita ubah dulu jadi akar 100 dikali akar 3 ya. Akar 100-nya adalah 10, akar 3-nya bukan akar murni, jadi biarkan saja. Oke, jadi didapat di sini tinggi segitiga ABC ini atau T1-nya adalah 10 akar 3. Oke, kemudian kita akan gambar bidang sisi tegaknya ya. Kita ambil salah satu yaitu misalkan TAB. Ini bidang sisi tegaknya TAB dengan panjang alasnya 20, kemudian ini sisinya 26.
Kita akan cari lagi tinggi segitiga TAB ini. Kita tarik garis tinggi dari titik dari titik T. Kemudian ini kita bagi dua lagi. Ini 10, ini 10. Kemudian kita cari tinggi ini ya. Kita perhatikan segitiga ini ya. Tinggi perhatikan segitiga ini. Ya, siku-siku di sini. Berarti ini T2-nya kita misalkan T2 kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurang 10 kuadrat. 26 kuadrat 676 dikurang 100 ya. Hasilnya jadi 576. Berarti T2-nya saja akar dari 576 yaitu 24. Oke, jadi ini tinggi 2-nya atau tinggi TAB-nya yaitu 24. Oke, dengan demikian kita bisa cari luas limasnya terdiri dari luas alas ditambah jumlah luas segitiga tegak. Luas alasnya yang ini tadi ya, luas segitiga ABC. Kemudian luas sisi tegaknya terdiri dari dari segitiga TAB, kemudian TBC dan TAC ya. Jadi ada 3 buah sisi tegaknya. Oke, kemudian karena TAB, TBC dan TAC ini kongruen ya, maka kita bisa nyatakan menjadi 3 kalinya luas segitiga TAB. Nah, sekarang kenapa kongruen anak-anak? Ya karena di sini alasnya berbentuk segitiga sama sisi ya. Sisi-sisinya sama, maka di sini panjang rusuk dari segitiga bidang tegaknya juga sama ya, satu sama lain. Oke, sekarang kita cari di sini luas segitiga ABC yang ini berarti tingginya adalah AB dan alasnya adalah AB adalah T1. Kemudian luas segitiga TAB yang ini berarti alasnya adalah AB dan tingginya adalah T2. Oke, kita masukkan AB-nya 20 dan tingginya ini ya 10 akar 3. Kemudian yang TAB ini alasnya 20 dan tingginya 24. Oke, di sini 10 didapat dari ini kita bagi ya 20, kita bagi 2 jadi 10. Kemudian ini juga sama, ini kita bagi 20 bagi 2, 10. Sehingga di sini tinggal 10 kali 10, jadi 100 akar 3, ditambah 3 kali 240 ya, dari 10 kali 24. Oke, 3 kali 240 jadi 720. Oke, ini adalah hasilnya ya, jadi luas limasnya 100 akar 3 ditambah 720 cm persegi. Ya. Jadi ini biarkan aja karena ini nggak bisa diselesaikan. Oke, demikian ya anak-anak. Mudah-mudahan kalian paham untuk soal nomor 2. Oke, kita akan lanjutkan soal nomor 3 ya. Kalian bisa perhatikan di sini diketahui sebuah limas alasnya berbentuk persegi dengan keliling alasnya 120 cm. Dan jika tinggi limasnya 20, maka tentukan yang pertama luas limas, yang kedua volume limas. Oke, kita gambarkan dulu limasnya. Ini adalah limas TABCD ya, dengan sisi-sisinya AB, BC, CD dan DA ya, sisi alasnya. Kemudian tinggi limasnya ini adalah TE. Nah, kita akan mencari panjang rusuk alasnya ya. Oke, panjang rusuk alasnya dari keliling dibagi 4 ya. Kelilingnya 120 dibagi 4, 30. Oke, jadi panjang AB, BC, CD, dan AD ini semuanya 30. Oke, selanjutnya kita akan tarik garis tinggi ya dari T ya ke sisi BC ini. Kemudian kita tarik lagi dari titik ujung ini ke sini ya. Kemudian terbentuk ini segitiganya siku-siku di E. Nah, ini adalah titik D misalkan, kemudian kita bisa tentukan panjang ED-nya adalah 15 dari 30 dibagi 2. Oke, di sini tingginya tadi 20. Nah, kalian bisa perhatikan ya, segitiga TED ini siku-siku di E ya. Nah, kemudian kita bisa cari panjang TD-nya ya dengan menggunakan rumus Pythagoras yaitu TE kuadrat ditambah ED kuadrat. Oke, jadi 20 kuadrat tambah 15 kuadrat, 400 tambah 225, 625. Oke, berarti TD-nya akar dari 625 yaitu 25. Ya, jadi TD ini ya, tingginya adalah 25. Jadi TD ini adalah tinggi dari segitiga TBC ya.
Oke, jadi kita bisa mencari luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah 4 kalinya luas segitiga pada sisi tegak ya. Di sini karena sisi tegaknya kongruen ya, TAB, kemudian TBC, TCD, TAD ini kongruen, maka kita bisa nyatakan menjadi 4 kalinya luas segitiga pada sisi tegak. Oke, luas alasnya luas persegi, kemudian sisi tegaknya kita ambil salah satu misalnya TBC. Seperti ini ya, dengan panjang alas segitiganya 30 dan tingginya 25. Oke, luas perseginya sisi kali sisi, kemudian luas segitiga TBC-nya, alasnya tadi BC, tingginya adalah TD. Oke, sisinya, ya sisi perseginya 30 kali 30 tadi, ditambah ini alas segitiganya, ya kita ambil 30 dan tingginya 25. Oke, 30 kali 900, kemudian ini 2, kita dapat dari, ini kita tinggal bagi 4, kita bagi 2, sehingga didapat 2 di sini ya. Oke, jadi 2 kali 30 kali 25, itu hasilnya 1500, tinggal kita jumlahkan dengan ini. Oke, jadi hasilnya 2400 cm persegi ya, untuk luas permukaan limas. Oke, kemudian volume limasnya adalah, ini rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Alasnya sisi kali sisi ya. Kemudian kita masukkan sisinya tadi ini 30 kali 30. Kali tinggi limasnya ini tadi ya TE 20. Oke, 30 kali 30 900. Dengan ini ya 3. Jadi 900 kita bagi 3 jadi 300. Tinggal 300 kali 20 adalah 6000 cm kubik ya. Oke, jadi volume limas ini adalah 6000 cm kubik. Oke, kita akan lanjutkan lagi nanti soal nomor 4. Oke, untuk soal nomor 4 ya, kalian bisa perhatikan ini gambar limas ya, yang alasnya berbentuk persegi panjang ya, dengan panjangnya 18 cm dan lebarnya 10 cm. Kemudian di sini tinggi limasnya adalah 12 cm. Kita akan cari nanti luas limas dan volume dari limas ini. Oke, pertama kali kita tarik dulu ya. Nah, ini garis tinggi ya dari T ke sisi BC, kemudian di sini tingginya TO ini ya. Kita tarik lagi dari titik O ini ke P ini ya. Nah, garis O ke P, kemudian kita bisa tentukan panjang OP-nya adalah 9. Dari ini ya, dari 18 kita bagi 2. Oke, kalian bisa perhatikan nanti di sini segitiga TOP ya, kita pindahkan dulu. Nah, ini TOP di mana siku-sikunya di O. Oke, jadi kalian perhatikan segitiga TOP dengan siku-siku di O. Maka kita bisa cari TP-nya dengan menggunakan rumus Pitagoras ya. Karena ini sisi miringnya berarti TO kuadrat ditambah OP kuadrat. Oke, TO-nya 12 ya. Kemudian OP-nya 9 jadi 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. 144 ditambah 81. Jadi 225 ya. Kemudian TP-nya saja akar dari 225 ya. Jadi 15. Oke, jadi TP-nya ini adalah 15. Nah, TP ini tidak lain adalah tinggi dari segitiga TBC ya. Kita pindahkan ke sini. Oke, jadi segitiga TBC ini tingginya adalah 15 dan alasnya adalah 10. Oke, sekarang kita tarik lagi garis tinggi dari T ke sisi AB ini ya. Di sini kita tarik garis lagi dari titik O ke sini ke titik Q ya. Nah, kita bisa tentukan panjang OQ-nya ini 10 dibagi 2 ya, jadi 5. Ya, jadi OQ-nya 5 dari 10 bagi 2. Oke, kita bisa perhatikan ya, segitiga TOQ ini siku-siku di O ya, nanti kita cari panjang TQ-nya. Oke, kita pindahkan dulu. Seperti ini ya, segitiga TOQ-nya ini kita pindahkan ke sini. Kalian bisa perhatikan segitiga TOQ siku-siku di O ya. Oke, kemudian kita bisa cari panjang TQ-nya dengan menggunakan rumus Pitagoras. Ya, di mana TO kuadrat tambah OQ kuadrat ya rumusnya.
Oke, TO-nya 12, OQ-nya 5, ya, jadi 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. 144 ditambah 25 jadi 169. Oke, jadi TQ-nya saja akar 169 yaitu 13. Oke, jadi TQ-nya di sini 13. Ya. Nah, TQ ini tidak lain adalah tinggi segitiga dari TAB ya. Oke, jadi Ibu pindahkan ini TAB ya. Dengan alasnya 18 dan tingginya tadi sudah kita cari 13. Oke, kemudian kita akan cari luas limas ini ya. Jadi terdiri dari luas alas ditambah 2 kalinya luas segitiga 1 yang ini ya, TAB, dan luas segitiga 2 yang ini ya. Nah, ini adalah luas segitiga pada sisi tegak. Oke, luas alasnya adalah luas persegi panjang ditambah luas segitiga 1 tadi TAB dan luas segitiga 2-nya adalah TBC. Luas persegi panjang, panjang kali lebar, kemudian di sini luas segitiga TAB-nya panjang alasnya AB yang ini ya. Kemudian tingginya TQ dan ini luas segitiga TBC, panjang alasnya BC yang ini dan tingginya adalah TP. Ya, jadi jangan ketukar-tukar ya anak-anak ya. Jadi perhatikan alas dan tinggi dari masing-masing segitiga ini. Oke, jadi kita jadi panjang kali lebar 18 kali 10, kemudian segitiga TAB ini alasnya 18 kali tingginya 13. Kemudian TBC ini alasnya 10 dan tingginya 15. Oke, ini 18 kali 10 180 ditambah ini 18 kita bisa bagi ke sini. Ya, 18 kita bagi dengan 2. Jadi hasilnya ini 9. Kemudian ini 10 kita bisa juga bagi dengan 2. Jadi hasilnya 5. Oke, jadi didapat 180 ditambah 2 kali, nah ini 9 kali 13 117, ini 5 kali 15 75 ya. Oke, 117 tambah 75 190. Ya, 192 kali 2 384 dan ditambah lagi dengan 180. Jadi hasilnya 564 cm persegi. Volumenya. Oke, ini tadi limasnya ya. Kita cari volume limasnya berarti sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya persegi panjang berarti panjang kali lebar. Panjangnya adalah 18 dan lebarnya adalah 10. Dan tinggi limasnya tadi 12. Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini 18 kita bisa bagi dengan 3. Ya, jadi 6 kali 10 kali 12 hasilnya 720 cm kubik. Oke, ini adalah volume limas ya. Baik anak-anak, demikian penjelasan Ibu ya tentang soal-soal yang berkaitan dengan limas. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan sekian dulu ya dari Ibu dan terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.